Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Gimana nih Bunda kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya Bunda. Hari ini saya mau beresin rumah seperti biasa ya Bunda. Sambil saya beres-beres rumah, saya mau sharing-sharing sedikit seperti biasanya ya. Kali ini saya mau bahas tentang kehidupan sederhana ya Bunda. Kenapa orang lebih menyukai kehidupan yang sederhana? Ada beberapa alasan orang lebih menyukai hidup sederhana ya Bunda. Saat ini semakin banyak orang yang mulai beralih ke gaya hidup sederhana. Kesederhanaan bukan hanya tren ya Bunda, tapi juga sebuah pilihan hidup yang penuh dengan kebijaksanaan. Tapi apa sebenarnya yang membuat orang itu menyukai kesederhanaan? Ada beberapa alasan mengapa hidup sederhana itu menarik bagi banyak orang ya Bunda. Alasannya yang pertama yaitu lebih mudah dalam mengelola kehidupan. Hidup sederhana itu berarti kita memiliki lebih sedikit barang dan komitmen. Ini membuat kita lebih mudah mengelola hidup sehari-hari ya Bunda. Tidak perlu pusing dengan tumpukan barang yang tidak terpakai atau kegiatan yang berlebihan ya Bunda. Dengan hidup sederhana, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan berarti. Jadi kita itu bisa mengelola kehidupan kita tanpa harus pusing ya Bunda. Kalau sudah menerapkan hidup sederhana itu pasti semuanya dibikin sederhana. Termasuk dalam kepemilikan barang ya, pasti tidak berlebihan, secukupnya saja, sewajarnya saja ya Bunda. Kemudian yang kedua, mengurangi stres dan kecemasan. Pikiran yang tenang setiap hari seringkali datang dari lingkungan yang teratur dan minim gangguan ya Bunda. Dengan mengurangi barang-barang yang tidak perlu dan menjaga rumah tetap rapi, kita bisa menciptakan ruang yang nyaman dan menenangkan ya. Ini membantu mengurangi stres dan kecemasan sehingga kita bisa lebih bahagia dan damai dalam menjalani hidup Bunda. Jadi hidup sederhana itu banyak dampak positifnya ya Bunda, terutama untuk mengelola stres, mengelola kecemasan. Kalau kita tidak terlalu banyak memiliki barang-barang di rumah kan kita nggak stres ya Bunda. Rumah berantakan karena terlalu banyak barang-barang, kita akhirnya mikir, pusing, lihatnya aja sudah pusing ya Bunda. Jadi kalau sederhana itu kita memiliki barang sedikit sewajarnya yang berfungsi. Kemudian ketika kita tidak banyak waktu untuk membereskan rumah tetap bersih dan rapi ya Bunda, karena barang-barangnya tidak terlalu banyak dan kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita nggak perlu banyak barang atau furniture gitu ya Bunda, sedikit saja di rumah agar terlihat rumahnya itu lebih luas dan rapi Bunda. Jadi ini tidak mengganggu pemikiran kita cemas gitu, cemas, stres, gelisah karena terlalu banyak barang. Kadang kan ada orang yang suka menumpuk barang ya Bunda. Kalau saya pribadi nggak suka Bunda, karena kalau sudah kira-kira udah mengganggu pandangan gitu Bunda, ya sudah saya singkirkan. Karena kalau melihat rumah berantakan itu rasanya nggak nyaman aja Bunda, nggak tenang gitu pikirannya, jadi cemas akhirnya kan. Jadi saya hanya memiliki barang-barang yang memang saya fungsikan, ada fungsinya, banyak kegunaannya, kemudian yang tidak ada gunanya saya singkirkan. Kemudian yang ketiga, hemat dan bijaksana dalam keuangan. Hidup sederhana juga berarti kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan dengan tidak tergoda untuk membeli barang penting ya Bunda. Kita bisa menghemat uang dan menggunakannya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Misalnya menabung untuk masa depan, berinvestasi, atau menikmati pengalaman yang berharga bersama orang-orang tercinta. Orang-orang sederhana itu biasanya memang lebih bijak dalam mengelola keuangan ya Bunda.
bisa memikirkan hal-hal yang memang benar-benar harus dibeli dan tidak dibeli atau hanya keinginan saja gitu. Jadi orang-orang sederhana ini lebih teliti dan pasti lebih hemat, Bunda. Yang keempat, lebih bisa menikmati hal-hal sederhana. Kadang kebahagiaan itu datang dari kesederhanaan ya Bunda. Melihat orang tersenyum saja kita itu sudah rasanya senang ya Bunda, bahagia. Lihat orang tua kita sehat, kita juga rasanya sudah bahagia ya Bunda. Berkumpul dengan keluarga itu momen-momen yang mungkin jarang ya bagi orang yang mungkin jauh dari keluarga seperti saya ini kan perantauan ya Bunda. Kalau pulang ke kampung itu momen-momen yang menurut saya itu bahagia, sederhana ya, cuma ketemu sama orang tua terus kumpul dengan saudara itu hal-hal yang membuat saya itu lebih bahagia gitu daripada saya jalan-jalan menghabiskan uang dan menghabiskan waktu juga ya. Lebih baik kita gunakan waktu sebaik mungkin untuk hal-hal yang kecil tapi menyenangkan ya, sederhana tapi membuat kita itu lebih bahagia. Jadi jangan sepelekan hal-hal kecil yang memang menurut orang ya itu momen-momen yang biasa saja, tapi bagi orang yang sederhana itu momen-momen tersebut itu sangat berkualitas, sangat berharga gitu Bunda, karena tidak setiap orang itu bisa berkumpul dengan keluarga besarnya ya Bunda. Jadi saya sangat bahagia sekali Bunda ketika saya bisa pulang ke rumah, bisa berkumpul dengan keluarga. Itu hal-hal yang kecil tapi membuat saya itu jauh lebih bahagia daripada saya harus jalan-jalan, shopping, mengeluarkan uang banyak gitu ya Bunda. Jadi membuat saya malah jadi stres Bunda. Nanti habis shopping kita pulang ke rumah pusing ya Bunda. Jadi ya kita harus bisa ya mengendalikan diri kita dan menikmati hal-hal yang sederhana. Yang kelima, mengurangi dampak lingkungan. Gaya hidup sederhana biasanya lebih ramah ya Bunda, karena kita itu tidak sering belanja. Tentunya kita itu mengurangi limbah ya Bunda, karena kita jarang belanja. Apalagi kayak beli baju kayak gitu Bunda, itu kan limbah tekstil ya Bunda. Itu dampaknya sangat tidak bagus untuk lingkungan ya. Sebaiknya kita kurangi berbelanja berlebihan yang memang tidak dibutuhkan ya Bunda, agar mengurangi dampak lingkungan, karena itu berpengaruh besar sekali ya Bunda untuk kelangsungan hidup kita nantinya. Kalau kita sedikit berbelanja, menggunakan barang sesuai dengan kebutuhan, itu tidak akan berdampak yang besar untuk lingkungan kita ya Bunda, karena limbah dari barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti misalnya pakaian, plastik, perabotan rumah tangga itu kan kadang susah ya untuk diurai gitu. Walaupun mungkin dibakar tapi kan dampaknya juga nggak bagus ya Bunda. Jadi sebaiknya kita kurangi ya Bunda untuk membeli barang-barang yang tidak penting. Yang keenam, meningkatkan kualitas hubungan sosial. Saat kita fokus pada hal-hal yang esensial, kita cenderung lebih memprioritaskan hubungan dengan orang-orang yang di sekitar kita. Waktu dan energi yang biasanya dihabiskan untuk mengurus barang-barang bisa dialihkan untuk membangun dan memperkuat hubungan dengan keluarga dan teman-teman ya. Ini membuat hidup kita itu lebih kaya akan cinta dan kebersamaan. Jadi kalau kita hidup sederhana biasanya itu kita hubungan sosialnya itu baik ya Bunda, tidak ada kecemburuan sosial karena kita itu hidupnya sederhana, tidak ada yang menonjol, penampilan kita biasa saja, sederhana apa adanya. Jadi tidak ada sosial yang membuat hubungan kita dengan sesama, hubungan sosial kita itu kualitasnya itu baik ya Bunda. Jadi hidup sederhana itu banyak sekali manfaatnya ya. Kemudian yang terakhir, menciptakan ruang untuk pertumbuhan pribadi.
Dengan mengurangi distraksi dan komitmen yang tidak perlu, kita memberikan diri kita itu ruang untuk bertumbuh dan berkembang. Kita bisa lebih fokus pada penghematan diri, mengejar hobi, atau belajar hal-hal baru. Hidup sederhana membuka banyak peluang untuk mengeksplorasi dan memperbaiki diri. Hidup sederhana bukan berarti kita harus mengorbankan kenyamanan atau kebahagiaan kita ya Bunda. Sebaliknya, dengan memilih hidup sederhana, kita bisa menemukan kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita. Hidup sederhana menghargai apa yang kita miliki, menjaga keseimbangan dan menemukan makna hidup setiap momen ya Bunda. Nah, itu beberapa alasan orang lebih menyukai hidup yang sederhana Bunda. Jadi hidup sederhana itu banyak sekali manfaatnya ya Bunda. Saya sendiri yang sudah menjalankannya itu banyak hal-hal positif yang bisa saya ambil ya. Dan semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi bunda-bunda dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.